Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Robot, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Hak Asasi Manusia dengan pokok bahasan yaitu penanganan pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif hak asasi atas kesehatan. Nah, jadi langsung saja masuk dalam pokok pembahasan. Jadi, hak asasi atas kesehatan adalah salah satu derivasi dari hak asasi manusia yang harus dilindungi termasuk dari ancaman pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu bersama yaitu pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 novel corona, yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap pneumonia tersebut yaitu coronavirus pada tanggal 11 Februari 2020. Nah, COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ. Virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah, sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Sedangkan pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19. Yaitu yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi peraturan pemerintah tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari peraturan pemerintah tersebut hanya kopi ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Peraturan pemerintah tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak karena pemerintah pusat dan mewanti-wanti pemerintah daerah untuk lebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Dipilihnya PSBB daripada karantina wilayah sebagai kebijakan yang diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hukum guna menghindari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, di mana jika kebijakan yang diambil adalah karantina wilayah, maka pemerintah pusat diwajibkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar warganya dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sedangkan dalam kebijakan PSBB, pemerintah tidak wajib untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dalam ketentuan normatif peraturan pemerintah. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penerapan PSBB di Indonesia. Di satu sisi, rakyat diminta untuk berdiam di rumah dan tidak beraktivitas di luar rumah. Namun di sisi lain, kebutuhan dasar mereka tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga rakyat, terutama golongan menengah ke bawah, tidak mempunyai pilihan melainkan harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi politik hukum yang dipilih pemerintah Indonesia berupa PSBB dan physical distancing dalam penanganan COVID-19 dirasa masyarakat belum maksimal dalam melindungi hak kesehatan masyarakat Indonesia. Demikian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam saya bertutur kata. Namun sebelum saya akhiri, di sini saya akan berbagi sedikit tentang tempat di mana saya menempuh pendidikan, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Nah, jadi Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Visi Universitas Pembangunan Indonesia yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing global pada tahun 2025. Dengan struktur kepemimpinan dekan yaitu Ibu Dr. Randa Debbie Ciharende, Magister Sains, dan dengan daftar fakultas dan program studi berupa yang pertama Fakultas Keperawatan dengan program studi yang pertama keperawatan dan yang kedua profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Dan yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi yang pertama Arsitektur, yang kedua Teknik Elektro, dan yang ketiga Teknik Sipil. Dan yang keenam, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris. Nah, jadi untuk Fakultas FISIP atau Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita akan belajar tentang sistem politik, kekuasaan, birokrasi pemerintahan, dan masih banyak lagi yang pastinya membuat kita lebih peka dengan kondisi negara kita. FISIP itu luas, bisa jadi jurnalis politik, kerja di bidang pemerintahan, konsultan politik, pekerja sosial, menjadi pejabat, peneliti, atau dosen juga bisa. Jadi sangat luas. Nah, jadi bagi calon mahasiswa yang tertarik bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, lebih khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk tahun ajaran 2021-2022, silakan cek informasi mahasiswa baru di halaman PMB Universitas Pembangunan Indonesia atau bisa langsung datang ke kampus yang beralamatkan di Jalan Raya Walter Monginsidi 6 nomor 125 Bahu Lingkungan 2 Kota Manado. Sekian dari saya, terima kasih.